Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih belum terdengar suaranya. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Suaranya sudah terdengar tapi tangannya belum kelihatan. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Halo. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saya yakin dan percaya bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kebiasaan juga Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini. Tapi saya yakin dan percaya semuanya karena kerinduan Bapak Ibu Saudara, karena hati Bapak Ibu Saudara yang ingin merasakan hadiratnya Tuhan di rumahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sejenak tinggalkan dulu segala pikiran-pikiran kita. Kita tinggalkan dulu segala beban-beban kita. Mari minta kelayakan dari Tuhan. Minta Roh Kudus-Nya turun di tempat ini. Minta hadirat-Nya yang menyentuh hati kita semua. Ini waktu yang tepat untuk Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti di rumah, menaikkan ucapan syukurmu, menaikkan penyembahan terbaikmu. Kami bersyukur, kami punya Tuhan seperti-Mu. Kebaikan-Mu selalu baru bagi kami. Kami mau bersyukur dengan segala penyembahan, dengan segala pujian hanya untuk-Mu. Kau yang layakkan kami masuk hadirat-Mu, Yesus. Baik, kami mau cari wajah-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau sungguh indah dalam hidup kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku
cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu. Oh, najwa-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Angkat tanganmu dan katakan, sungguh indah Kau Tuhan, oh, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan, sungguh indah penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Angkat tanganmu, katakan dengan hatimu, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Holy Spirit, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sekali lagi beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita yang lebih lagi. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau,
Yesus, sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu. Oh, sembah Dia, Yesus, kami sembah, kami puji. Oh Tuhan, menara perlindungan, Kau kota bentengku, sebab kami tahu kami perlu Kau, Yesus. Oh, hadirat-Mu jamah hati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Seraba-yarabo, Jesus, indah di dalam-Mu, penuhi kasih-Mu, sebab kami tahu Engkau Allahku, Engkau ajaib, Engkau ajaib, Yesus Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus. Rasakan hadirat-Nya, rasakan kuasa-Nya di tempat ini, rasakan Roh Kudus-Nya di tempat ini. Buka hati kita, buka hatimu, biar Tuhan yang masuk, biar Roh Kudus yang masuk tempat ini. Rabaya. Sumber kekuatan kami Tuhan, biar kami terus mau menyembah dan memuji nama-Mu, sebab kami tahu Tuhan, hadirat-Mu yang telah ubah hidup kami, darah-Mu yang telah tebus dosa kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu, katakan, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah Dia, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah Dia, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah,
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Biar sembah dan puji kami penuhi tempat ini Tuhan. Biar pujian penyembahan dari hati kami penuhi tempat ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pujian penyembahan ini, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Dengan apa kami balas kecuali hanya menyembah nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih buat waktu yang terbaik dari Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berdiri di tempat ini. Kami bisa datang. Kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar Kau berkati ibadah ini Tuhan. Kau berkati Tuhan firman yang akan diberikan kepada kami ya Aba. Biar firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Biar firman-Mu yang akan membawa kami ke jalan-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang juga menguatkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami siap lebih lagi untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mungkin sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan satu buah pujian. Kami terima. Bisa tepuk tangan bersama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, kemanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Katakan bersama-sama, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus
oh, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima yang telah sudah sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Katakan dengan iman, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Di situ pasti mukjizat pun terjadi. Oh. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Siap lebih lagi puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Belum kedengaran. Siap lebih lagi muji nama Tuhan? Yang siap, mari kita bangkit diri bersama-sama, sebab kita punya Tuhan yang benar. Tepuk tangan semuanya. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, dan Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tepuk tangan buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Angkat tanganmu, katakan dengan iman. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan
Engkau Tuhan yang benar. Tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia Allah yang benar. Dia kota benteng hidup kita. Kata bersama-sama, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang janjinya tak pernah berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bersama-sama kita sorakan haleluya. Lebih lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Siap lebih lagi puji nama Tuhan, amin. Amin. Siap lebih lagi puji nama Tuhan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan dulu semuanya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwa kami yakin kepada Engkau Tuhan, dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Yesus, kata bersama-sama, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. sepenuh jiwa Kami yakin dan percaya, sebab kami punya tuntun langkahku. siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar musik memuji dan menyembah nama Tuhan. Come on. Angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus, Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,
sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita sorakan Yesus, haleluya. Karyamu yang selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang telah membuktikan bahwa kami hari ini masih ada. Bahwa hari ini kami mau lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Bukakan hati kami, bukan pikiran kami. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Sebab kami sungguh merasakan kebaikan, penyertaan, perlindungan yang sempurna. Dan sampai hari ini, ketika nafas masih ada di hidup ini, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, tetapi oleh karena anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga hari ini mulut kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Dan saatnya tiba kami rindu mendengar firman-Mu. Mari berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar benih firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat di tanah hati kami yang subur. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, kita katakan amin. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya mengucap syukur pada Tuhan bisa berada dengan jemaat Tuhan yang luar biasa di GBI Katariso di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaan diberikan oleh Bapak Gembala dan seluruh tim pengembalaan di tempat ini. Nah Bapak Ibu terkasih, hari ini adalah hari yang spesial karena kita memperingati Minggu Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50 dari kebangkitan Yesus atau 10 hari
setelah kenaikan Yesus. Yang kita peringati adalah saat di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid di loteng Yerusalem, dan sejak saat itu kehidupan mereka diberdayakan, diubahkan menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Dan saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi para murid pada waktu itu, Roh Kudus yang sama akan memenuhi kita dan memperlengkapi serta memberdayakan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan satu perintah, dan perintah ini bukan hanya ditujukan kepada para pendengar pada waktu itu, masih relevan dan juga mesti kita lakukan di zaman kita hari ini. Saya kira kita tidak asing dengan apa yang Yesus perintahkan yang disebut dengan amanat agung ini, tapi saya rindu kita baca sama-sama dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Ya, di layar sudah ada. Kita baca sama-sama, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau saudara baca perikop ini, oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul atau perikop, apa perikopnya? Ada yang bawa buku Alkitab atau di Alkitab elektronik? Ya, kalau saudara baca di ayat-ayat di situ, dikasih judul apa oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Perintah untuk, di atasnya ayat 16 coba. Matius 28 ayat 16 itu kan ada judulnya. Judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Nah, perintah untuk memberitakan Injil ini ditujukan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang adalah murid-muridnya. Pertanyaannya adalah, kenapa sebelum Yesus naik ke surga, dia memberi perintah kepada murid-muridnya, kepada kita untuk pergi memberitakan Injil? Karena tugas Yesus sudah selesai. Jadi waktu Yesus naik ke surga, artinya semua pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itu sudah diselesaikan dengan sempurna, tapi kita yang melanjutkan supaya semua orang mendengar tentang Injil. Makanya, oleh karena perintah ini, pada abad ke-15, bangsa-bangsa di Eropa, khususnya dipelopori oleh bangsa Portugis dan juga Spanyol, mereka melakukan perjalanan untuk menaklukkan dunia pada waktu itu, yang mengarungi samudra dengan kapal yang seadanya, lalu mencari daratan. Tujuannya atau misinya adalah 3G. G yang pertama adalah gold atau kekayaan, gold itu emas. Yang kedua adalah glory atau kejayaan, tapi G yang ketiga adalah gospel. Berita Injil. Orang-orang Indonesia, bahkan sampai hari ini kita bisa mendengar Injil, itu karena peran dari bangsa-bangsa Eropa yang datang dengan 3 misi tadi. Gold, glory, dan gospel. Kenapa mereka berani melawan samudra yang membahayakan dengan tujuan salah satunya untuk membawa berita tentang Injil ini? Karena mereka tahu bahwa ada perintah yang disampaikan oleh Yesus yang harus dipenuhi oleh setiap pengikut-pengikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya sekedar tahu soal perintah itu, tapi kita berdiam diri saja? Kita hanya nyaman karena kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus? Atau sebaliknya, kita mulai tergugah dan tergerak untuk mengambil tanggung jawab menjadi pemberita-pemberita Injil, melakukan apa yang Yesus perintahkan.
Kalau kita perhatikan murid-muridnya meresponi akan hal ini, sehingga mereka mulai bergerak, bukan hanya di Yerusalem, mereka mulai ke Yudea, Samaria, lalu ke tempat-tempat yang lain. Sebagai contoh, Paulus, ya seorang rasul Tuhan yang radikal, yang terkenal dengan perjalanan misi pekabaran Injil itu. Dia kemana-mana sampai Injil akhirnya didengar di negara-negara Asia. Itu karena perjalanan Paulus. Dicatat berapa kali dia mengalami karam kapal, berapa kali dia ditangkap, berapa kali dia disiksa. Ya oleh anugerah Tuhan saya berkesempatan untuk pergi ke Malta. Negara Malta itu negara yang kecil. Paulus pernah terdampar di sana, lalu kemudian dia buat api unggun, lalu ada ular yang mematok dia, tapi nggak apa-apa, Paulus nggak apa-apa. Nggak mati karena bisa itu, sampai orang-orang di sana bilang, wah ini dewa Paulus ini. Ya sekarang kekristenan, ya agama Katolik di sana itu sangat banyak. Itu karena penyebaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dan juga ke wilayah-wilayah yang lain. Karena Paulus meresponi perintah dari Yesus ini. Dan mestinya setiap kita pun mesti meresponi perintah dari Yesus ini untuk mengambil tanggung jawab memberitakan Injil kepada semua orang yang belum pernah mendengarnya. Ya, kalau bicara soal Injil, pengertian sederhananya adalah kabar baik yang harus didengar oleh bukan hanya kita, tetapi orang-orang di luar sana yang belum pernah mendengarnya. Nah, saya lihat dalam kamus Merriam-Webster disebutkan bahwa Injil itu artinya gini, sebuah pesan yang berpusat pada Kristus, kerajaan Allah, dan keselamatan. Ya, menurut Merriam-Webster bahwa Injil itu adalah sebuah pesan yang berpusat kepada Kristus, kerajaan Allah, dan keselamatan. Pesan inilah yang mesti kita beritakan, yang mesti kita sampaikan, yang mesti kita kabarkan kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Siapa di antara saudara yang rindu Yesus segera datang? Nggak ada yang rindu. Kalau saya dulu di gereja lama ya, saya waktu kecil itu di gereja Pentakosta lama, itu ada lagu begini. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Itu lagu pengharapan. Pengharapan kapan Yesus datang kembali? Cepat datang, buat apa lama-lama di dunia penuh dengan derita. Lebih baik Yesus datang, membawa kita ke tempat yang dia sediakan itu. Itu kan janji Yesus kan. Tapi dulu teman saya agak iseng, dia rubah lagunya. Dia bilang gini, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mungkin lusa atau di lain hari. Itu lagunya Kus Plus. Tapi ada benernya juga. Ada nggak yang tahu kapan Yesus datang kembali? Mungkin lusa, mungkin di lain hari. Betul juga. Nggak ada yang tahu kan? Tapi begini, kalau kita mengacu pada Matius 24, salah satu tanda menjelang kedatangan Yesus, di situ dikatakan ada apa? Penyesatan, ya, kemerosotan moral. Lalu kemudian terjadi peperangan, terjadi bencana. Tapi di bagian terakhir dikatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian, baru setelah itu tiba kesudahannya. Yesus tidak akan datang, atau belum akan datang, kalau Injil ini belum didengar oleh semua orang. Kalau saudara mau mempercepat kedatangan Yesus, ambil tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Ya, ambil tanggung jawab untuk memberitakan Injil, karena Tuhan kan adil. Di dalam keadilannya, semua orang yang belum mendengar Injil itu harus mendengar dulu. Urusan orang itu meresponi dengan percaya atau tidak, itu urusan lain. Tapi mereka harus dengar dulu. Bagaimana mungkin mereka dengar kalau nggak ada yang memberitakan? Siapa yang memberitakan? Saudara dan saya, ini tugas kita. Katakan, ini tugas saya. Sekarang ngomong kanan kirinya, ini tugas Anda. Ya, tugas kita semua untuk memberitakan Injil. Karena Injil itu sebuah pesan tentang Yesus, kerajaan Allah, dan keselamatan. Supaya orang bisa mendengar siapa Yesus,
tentang kerajaan Allah dan bagaimana mengalami keselamatan itu. Makanya Yesus memberikan pesan sebelum dia naik ke surga untuk pergi memberitakan Injil. Dan ini pesan bukan main pentingnya. Dan bukan hanya harus kita dengar, tetapi mesti kita lakukan. Katakan, saya harus lakukan. Pergi memberitakan Injil ini bagian saudara dan saya yang mesti kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, sekarang kan Yesus sudah naik ke surga. Dia berjanji datang kembali. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Kan ada lagu gitu dulu. Dia berjanji akan kembali dalam kedatangannya yang kedua kali. Kapan itu terjadi kita nggak tahu. Selama kita menunggu waktu kedatangannya yang kedua kali, apa yang mesti kita lakukan? Ambil tanggung jawab untuk menjadi pembawa kabar baik, memberitakan siapa Yesus, tentang kerajaan Allah, dan tentang keselamatan kepada semua orang. Amin. Ini bagian kita, jadi jangan kita egois. Yang penting saya selamat, yang penting keluarga saya sudah percaya Yesus. Bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan kawan kita, sahabat kita, dan orang-orang yang kita kenal? Kalau ternyata mereka belum pernah mendengar tentang kabar baik, tentang pribadi Yesus, tentang kerajaan Allah dan keselamatan itu, maka bagian kita adalah mengabarkannya. Kalau pesan ini tidak penting, nggak akan disampaikan oleh Yesus. Karena begini, orang yang akan pergi, contohnya orang yang akan meninggal, pesan-pesan terakhirnya itu pasti sangat penting. Dan itu harus dilakukan. Itu pesan wasiat katanya. Nah ini Yesus mau pergi, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan kita naik ke surga, dan dia memberikan pesan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dirangkum. Kita disuruh pergi untuk memberitakan Injil itu. Berarti ini pesan yang sangat penting buat kita semua. Karena Yesus tahu betapa pentingnya pesan ini, supaya gini, supaya orang-orang di luar sana juga mendengar tentang kabar baik itu. Bukan hanya kita saja yang mendengar, tapi orang di luar sana juga mesti mendengar. Karena Injil itu punya kuasa. Katakan punya kuasa. Coba kita lihat. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ya, ada kuasa di dalam Injil yang kita beritakan itu. Makanya Yesus suruh kita untuk pergi memberitakan Injil. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Coba tampilkan dulu di ayat 16 tadi. Dikatakan, Paulus memiliki satu keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap Injil. Karena Injil disebut kekuatan Allah. Kata kekuatan di situ dalam bahasa aslinya menggunakan kata dinamis. Injil itu dinamis, artinya dari kata dinamis ini muncul kata dinamit, sebuah ledakan yang punya kuasa meledakkan, itu dinamit. Injil itu punya kuasa, makanya Injil harus diberitakan supaya kuasa Injil itu terjadi atas orang-orang yang mendengarkannya. Karena dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah dinamis. Dunamis. Punya satu ledakan atau daya ledak yang luar biasa ketika orang mendengarnya. Makanya kita perlu sampaikan itu. Saya akan bagikan beberapa kuasa Injil supaya saudara mengerti dan pentingnya kita memberitakan ini. Yang pertama, kuasa Injil itu menyelamatkan. Ya, tadi dikatakan Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita rindu orang diselamatkan. Orang mengalami keselamatan itu kan memang karena anugerah di dalam Yesus. Tapi untuk orang meresponi anugerah, jadi gini, saya akan pelan-pelan. Yesus waktu mati di atas kayu salib, dia menyediakan pengampunan bagi setiap kita dan memberikan anugerah keselamatan yang selalu tersedia. Anugerah keselamatan yang tersedia di dalam karya Kristus di atas kayu salib itu, ketika diresponi dengan hati percaya,
mulut mengaku, maka kita akan mengalami keselamatan yang adalah anugerah di dalam Yesus Kristus itu. Nah, masalahnya adalah untuk orang bisa mengerti step-stepnya, langkah-langkahnya untuk mengalami atau memperoleh keselamatan di dalam Yesus, itu kan perlu mendengar dulu tentang kabar baik itu. Kalau nggak pernah dengar, bagaimana mereka bisa mengalami keselamatan di dalam Yesus? Jadi kalau saudara rindu orang lain diselamatkan, beritakan Injil itu. Karena Injil itu menyelamatkan. Tapi banyak orang terbebani dengan satu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru yang saya maksud begini. Saya takut nanti kalau saya memberitakan Injil, orang itu nggak bertobat. Saya mau katakan kepada saudara, urusan orang itu bertobat atau tidak bukan bagian kita. Sebab yang membuat orang itu bertobat bukan kita, tapi Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 16, ya, salah satu peran Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang membuat orang menjadi sadar akan dosanya dan berbalik dari kehidupan lamanya, lalu percaya kepada Yesus, bukan karena kata-kata indah kita yang didengar oleh mereka, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja membuka hati orang itu. Ya, dulu saya pernah mendengar kesaksian dari waktu saya masih kuliah dulu, ya, seorang dosen, dia berkata begini, dia didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini mau belajar tentang kekristenan. Dia tertarik dengan pribadi Yesus, lalu si dosen ini cerita semua tentang pribadi Yesus, tentang keselamatan, langkah memperoleh keselamatan, dibagikan tentang firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan di akhir percakapan berjam-jam itu, si Pak dosen ini bertanya, Anda sekarang sudah mendengar tentang Yesus, tentang keselamatan di dalam Yesus, sekarang maukah Anda percaya Yesus? Si pemuda itu berkata, belum, saya belum siap. Padahal kurang apa? Seorang dosen yang punya pemikiran-pemikiran teologis, menerangkan dengan begitu detail kepada seorang pemuda yang rindu belajar tentang pribadi Yesus dan Alkitab ini, tapi di akhir percakapan mereka, si pemuda ini belum tergerak untuk terima Yesus. Tapi di sisi lain, ada seorang yang biasa, jemaat Tuhan biasa, dia hanya cerita ke tetangganya tentang kebaikan yang dialami, kebaikan yang diberikan oleh Tuhan yang dialami. Lalu kemudian Roh Kudus menjamah orang itu, tetangganya yang mendengar itu, dan melalui kata-kata sederhana dari jemaat Tuhan ini, orang itu bisa bertobat. Jadi artinya siapa yang membuat orang bertobat? Khotbah keren pendeta, kata-kata indah kita, kemampuan teologis kita, atau pengalaman kita? Bukan. Yang membuat orang bertobat, Roh Kudus yang menginsafkan orang itu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sehingga lakukan aja bagian kita, beritakan. Ngomong kanan kirinya, beritakan aja. Urusan orang itu percaya, bertobat atau tidak, bukan bagian kita. Karena yang menyelamat, yang membuat orang akhirnya percaya kepada Yesus dan mengalami keselamatan, itu karena Roh Kudus bekerja atas orang itu. Makanya jangan lupa saudara doa dulu. Kalau misalnya ada seseorang yang saudara targetkan, saya mau menginjil atau memberitakan Injil kepada si A, doakan dulu, Roh Kudus, jamah hatinya, ya, gemburkan tanah hatinya, kau bekerja melalui pemberitaan ini. Supaya waktu kita menyampaikan, Roh Kudus bekerja membuka hati orang itu, dan orang itu percaya kepada Yesus dan mengalami keselamatan. Injil punya kuasa untuk menyelamatkan. Ya, karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tadi pagi saya katakan, saya tinggal di Durensawit, Jakarta Timur. Untuk sampai ke sini 1 jam lebih. Saya dipandu oleh Google Maps. Sehingga saya tidak tersesat. Banyak alternatif jalan untuk sampai ke sini. Tapi untuk sampai ke surga, nggak ada alternatifnya. Hanya melalui Yesus. Karena Yesus berkata,
Aku jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Ya itu yang Yesus katakan. Itu yang Yesus sampaikan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini yang orang lain harus dengar juga. Supaya ketika mereka mendengar pemberitaan kita, kuasa Injil itu bekerja melalui Roh Kudus, dan orang itu meresponi dengan hati percaya, mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mengalami keselamatan. Yang kedua, kuasa Injil yang dahsyat itu membenarkan, bukan hanya menyelamatkan tetapi membenarkan. Manusia ini punya kecenderungan berbuat sesuatu yang keliru. Lebih gampang mana? Berbuat benar apa yang benar atau berbuat apa yang salah? Saya pikir untuk berbuat apa yang salah nggak perlu kursus dulu. Contohnya gini secara garis besar, untuk kita berbuat dosa perlu kursus nggak? Kursus bohong, kursus nipu, kursus korupsi nggak ada. Anak kecil itu bisa tiba-tiba bohong. Karena ada benih dosa di dalam diri setiap umat manusia. Ketika benih itu dibuahi dengan tindakan, itu akan melahirkan dosa. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang salah di hadapan Tuhan. Ketidakbenaran itu ada di dalam diri manusia. Sehingga kecenderungan kita melakukan apa yang salah, apa yang keliru, apa yang menyimpang, apa yang nggak benar. Nah, ketika seseorang mendengar tentang Injil, atau kita sendiri mendengar tentang Injil, maka Injil itu punya kuasa untuk membenarkan kehidupan kita, menuntun kita supaya bisa hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang saya maksud adalah yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Sebab bagi kita kadang-kadang kita punya satu standar yang kita anggap sudah benar, tapi belum tentu. Hidup kita benar apa enggak, standarnya bukan ukuran kita, tapi firman Tuhan. Kalau kita mau menilai standar kita ini sudah benar atau belum, ukur itu dengan firman Tuhan. Karena Tuhan punya standar sendiri untuk menilai kita. Ya, ingat satu kisah dalam Alkitab ya. Ada seorang yang berdoa, yang satunya itu pemungut cukai ya kalau nggak salah ya. Pemungut cukai atau apa, saya takut salah itu, saya agak lupa ceritanya. Pokoknya dia yang satu membenarkan diri, wah dia membanggakan diri dengan perbuatan-perbuatan religinya, tidak seperti orang itu. Dia artinya membuat standar atas dirinya sendiri. Tapi ternyata standarnya Tuhan bukan seperti itu. Jadi Injil itu punya kuasa untuk membenarkan. Makanya di bagian yang lain dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, ya, mendidik kita, mengoreksi kita, menyatakan kesalahan sehingga kita bisa hidup benar. Yang ketiga, kuasa Injil itu menerobos. Injil tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Manusia yang memberitakan bisa dihalangi, tapi berita tentang keselamatan, berita kabar baik itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Injil punya kuasa untuk menerobos. Dan yang keempat, Injil itu punya kuasa untuk meruntuhkan setiap paradigma-paradigma yang salah. Jadi waktu saudara dengar Injil, dengan sendirinya Injil itu akan meruntuhkan pemahaman saudara yang salah. Saya kemarin beberapa hari berturut-turut diminta menjadi bukan narasumber sebetulnya. Saya diminta dalam proses wawancara, yang pertama tugas mahasiswa S2 sedang susun tesisnya, mahasiswa teologi. Yang hari berikutnya diwawancarai sama anak SMA kelas 3 atau kelas berapa sih sekarang? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya? Kelas 3 atau kelas 12 itu. Ada tugas dari sekolahnya untuk mewawancarai pendeta. Nah yang menarik adalah anak-anak SMA yang masih lugu ini, dia memberikan pertanyaan yang diberikan oleh gurunya soal hubungan antara firman Tuhan dengan tradisi. Nah ini menarik ini. Dia tanya, apakah tradisi itu selalu bertentangan dengan firman? Dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap tradisi? Ini ada kaitannya dengan firman Tuhan atau Injil itu meruntuhkan setiap paradigma-paradigma, pemahaman-pemahaman, konsep-konsep yang keliru. Lalu saya katakan begini, bahwa
untuk menilai sebuah tradisi atau ajaran turun-temurun atau adat itu bertentangan atau tidak, ada 3 tolok ukur saya bilang. Yang pertama, tradisi itu benar atau salah. Ini ukurannya firman. Kalau firman Tuhan ngomong itu salah, ya jangan dilakukan. Ya. Tapi kalau Alkitab nggak ngomong apa-apa, lanjutkan ke tolok ukur kedua. Boleh atau tidak. Ini ukurannya hati nurani. Ya. Kalau Alkitab belum ngomong apa-apa soal tradisi atau kebudayaan tertentu, lanjutkan dengan bertanya itu boleh atau tidak. Hati nurani kita yang akan berbicara. Kalau masih ragu, alat ukur ketiga adalah itu berguna atau tidak. Kalau kita lakukan itu, membangun tubuh Kristus, menjadi berkat bagi orang lain, atau sebaliknya kita jadi batu sandungan. Jadi tiga alat ukur itu. Benar atau salah, boleh atau tidak, berguna atau tidak. Makanya Paulus berkata, segala sesuatu boleh bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Bahkan dia ngomong gini, kalau dengan makan daging itu menjadi batu sandungan buat orang lain, dia berkomitmen gak akan makan daging itu lagi. Ini sebuah komitmen yang luar biasa untuk Paulus menjaga kehidupannya. Tidak kompromi dengan sesuatu yang gak berkenan, yang akhirnya membuat orang justru gak mau datang ke Tuhan. Kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, kita bisa mengenali itu ketika Injil itu bekerja di dalam kehidupan kita dan kehidupan orang yang mendengarnya. Maka kuasa Injil itu akan meruntuhkan setiap konsep, meruntuhkan setiap pemahaman yang keliru. Jadi kita bisa mengerti sekarang, kenapa Yesus memberikan perintah untuk memberitakan Injil. 1, karena kita yang harus melanjutkan. Soalnya Yesus sudah naik ke surga, supaya semua orang mendengarnya. Yang kedua, karena Injil itu punya kuasa. Kuasa Injil tadi menyelamatkan, membenarkan, menerobos, dan meruntuhkan. Nah, ada sesuatu yang perlu saudara mengerti sekarang adalah begini. Untuk kita menjadi pembawa kabar baik atau pemberita-pemberita Injil, itu ternyata nggak gampang. Nggak gampang. Penuh tantangan. Dengan kekuatan kita nggak mungkin. Makanya selain tadi Yesus memerintahkan untuk murid-muridnya pergi memberitakan Injil, ada perintah Yesus yang kedua sama-sama sebelum dia naik ke surga. Coba lihat Lukas 24 ayat 47 sampai 49. Lukas 24, 47, 49. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi semuanya ini. Lanjut. Nah, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini sama-sama perintah yang Yesus berikan kepada para murid sebelum dia naik ke surga. Perintah tadi yang pertama, kita disuruh pergi, murid-muridnya disuruh pergi memberitakan Injil. Tapi dalam konteks ayat ini, Yesus menyuruh mereka tetap tinggal di Yerusalem. Seakan-akan kalau kita pahami sempit, dua perintah Yesus ini kontradiktif, bertolak belakang. Seperti kalau kita nyanyi suka menggal-menggal lagu, kelihatannya dua lagu ini saling bertolak belakang. Dulu ada lagu lama berkata gini, ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu, itu kelanjutannya. Itu saya penggal aja, ku ingin tetap di sini. Tapi ada lagu lama juga yang berkata, ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Yang benar, mau di sini atau di sana? Ku ingin tetap di sini, ku mau di sana. Ku ingin tetap di sini, ku mau di sana. Yang benar mana? Mau di sana atau di sini? Sebetulnya enggak ada yang kontradiktif, itu sama-sama. Saat ini kita tetap ingin di sini menikmati hadirat Tuhan, tapi nanti waktu trompet Allah berbunyi, kita mau di sana bertemu dengan Tuhan di awan-awan permai. Itu sama dengan perintah Yesus. Seakan-akan bertolak belakang. Karena Yesus ngomong,
pergi jadikan semua bangsa muridku, beritakan Injil. Tapi di ayat 49, tetapi kamu harus tinggal di kota ini. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Karena Yesus tahu, untuk memberitakan Injil gak bisa dengan kekuatan kita. Butuh perlengkapan rohani dari tempat maha tinggi melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga Yesus ngomong, kamu tetap tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat maha tinggi. Ayat ini sinkron dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kita baca sama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita baca dari kata dan kamu akan menjadi saksiku, kita bisa tahu begini, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi pemberita-pemberita Injil yang efektif kalau kita menerima kuasa. Nah, sekarang kapan kuasa itu diberikan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Peristiwa turunnya Roh Kudus kepada diri orang percaya untuk memberikan kuasa, memperlengkapi dengan kuasa menjadi pemberita-pemberita Injil, itu yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Kita harus bisa membedakan antara Roh Kudus turun atas diri orang percaya dalam proses kelahiran baru dengan Roh Kudus turun memberikan kuasa. Itu dua hal yang berbeda. Artinya begini, walaupun orang itu belum berbahasa roh, orang itu belum nggak punya karunia Roh Kudus atau belum dibaptis Roh Kudus, waktu kita percaya Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Di ibadah pertama tadi saya katakan, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Tetapi ketika Yesus memberikan perintah dan kita meresponi perintah itu untuk memberitakan Injil, kita butuh kuasa. Kita butuh perlengkapan rohani, yaitu kuasa yang turun dari Roh Kudus untuk memperlengkapi kita, sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Makanya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan itu terbukti, 120 murid di loteng Yerusalem, Roh Kudus turun atas mereka memberikan kuasa. Setelah itu, mereka nggak ada di Yerusalem terus. Mereka mulai bergerak ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Untuk apa? Memberitakan Injil. Saudara mau memberitakan Injil? Berarti saudara perlu perlengkapan dari tempat maha tinggi, yaitu kuasa. Kapan kuasa itu diberikan? Kalau Roh Kudus turun atas kita. Peristiwa turunnya Roh Kudus kepada diri orang percaya untuk memberikan kuasa sebagai perlengkapan rohani, dalam memberitakan Injil itu disebut peristiwa baptisan Roh Kudus. Saya rindu hari ini, setiap kita, orang-orang yang disebut dengan murid-murid Yesus, kita semua akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa. Yang mau mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mulai naikkan pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah dengan kuasa-Mu, urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
sebab kami rindu. Amin. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan. Mari angkat tangan kita, lebih lagi katakan, urapilah kami Tuhan, urapilah kami, oh amin, dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu Tuhan, sebab kami rindu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat lebih sungguh-sungguh, katakan, urapi kami Tuhan, urapilah kami, oh amin, dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, sebab kami rindu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sekarang biar umat Tuhan yang menyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Urapi, oh urapi setiap kami Roh Kudus. Urapakara-laba-laba-la. Perlengkapi kami dengan kuasa, sehingga memampukan kami menjadi saksi-Mu yang efektif Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bersama-sama sekali lagi, urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Mari angkat tangan kita. Kita minta kuasa dari Tuhan. Kita minta kuasa dari Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pemberita-pemberita Injil. Karena Injil itu penuh kuasa, punya kuasa untuk menyelamatkan, untuk membenarkan, untuk menerobos, dan untuk meruntuhkan. Hamba-Mu berdoa saat ini, Dia perlengkapi setiap kami, perlengkapi setiap umat-Mu dengan kuasa dari Roh Kudus, sehingga dengan kuasa itu akan menjadikan kami, memampukan kami sebagai pemberita-pemberita Injil. Karena kami harus melakukannya Tuhan, supaya semua orang mendengar tentang Injil. Karena Injil itu punya kuasa untuk menyelamatkan, membenarkan, menerobos, dan meruntuhkan. Roh Kudus, jamah setiap umat-Mu satu persatu di tempat ini ya Roh Kudus. Urapi mereka, perlengkapi mereka dengan kuasa,
Sebab kami percaya setiap kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami. Dan kami akan menjadi saksi-saksi Tuhan di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu rindu kami. Dan kami katakan ini kami pakai kami Tuhan. Sampai kami melihat keluarga kami, kota kami, bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai, tapi Engkau yang tidak terbatas menerjemahkan lebih lagi. Supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami kembalikan segala hormat, pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya kita katakan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pada hambanya atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang belum mendapatkan amplop berwarna kuning dan biru. Jika belum, bisa mengangkat tangannya. Jika sudah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa membawa persembahan ke kotak kiri dan kanan saya. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa melalui scan QR barcode yang ada di kiri kanan Bapak Ibu Saudara yang ada di tembok. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami masih ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu ya Aba. Sebentar kami membawa persembahan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Biar persembahan ini sebagai bukti kesetiaan kami. Biar persembahan ini hanya untuk kerajaan di tempat ini saja Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 28 Mei 2023. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silahkan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja, lantai 2. Ibadah terobosan doa dan puasa yang diadakan pada Rabu depan, tanggal 31 Mei, jam 19.30 malam. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Kemudian, khusus bagi pelayan Tuhan, hadirilah ibadah DKP, yaitu doa komitmen pelayan, diadakan secara onsite Sabtu depan, tanggal 3 Juni bertempat di gereja. Bagi kaum wanita, hadirilah ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia, diadakan Sabtu depan, tanggal 3 Juni, jam setengah 4 sore. Ibadah disertai adanya acara senam kesehatan. Mari persiapkan diri kita untuk datang beribadah di ibadah raya minggu depan, tanggal 4 Juni 2023, jam 7 dan 9.15 pagi. Diadakan secara onsite di gereja.
Ibadah disertai adanya perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudari Sri Mulyani, Ibu Suryana, Ibu Meli, dan Saudari Sevia Wijaya. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, katakan salam Bapak Ibu. Shalom. Semua diberkati, amin, lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, diharapkan bagi pelayan Tuhan jangan lupa ya bahwa Sabtu ini ada ibadah di KP, doa komitmen pelayan jam 5.30 pagi. Baik, itu aja. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersuka cita Tuhan di ibadah raya yang kedua ini, Tuhan memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan disukakan, ditinggikan di atas pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kudus Tuhan. Memberkati kehidupan kami. Biar Tuhan limpahkan kasih anugerah-Mu Tuhan. Makasih Bapak yang baik, kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang percaya, membenarkan, menerobos, bahkan meruntuhkan paradigma kami yang lama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan merdekakan kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, lingkupi kami, berkati kami Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Kami terima firman-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Biar kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi sebagai pelaku firman-Mu Tuhan. Kami terima dengan sukacita kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Moses Kristianto. Biar limpahkan kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi, bahkan berkati segala aspek kehidupannya, berkati kesehatannya, keluarganya. Lewat pelayanan hamba ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Limpahkan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga turut bersuka cita Tuhan buat rekan-rekan kami berulang tahun minggu ini. Kami berdoa buat Saudari Sri Mulyani, Ibu Suryana, Ibu Meli, Saudari Sevia Wijaya. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan, kerinduannya, cita-citanya, biar tangan Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarizo, gereja adalah milik Tuhan. Karena itu Bapak, segala program kinerja yang ada kami terus melibatkan Tuhan. Karena hanya oleh kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, gereja ini berdiri teguh. Karena itu Tuhan, mari berkati setiap ibadah yang berlangsung Tuhan, baik itu ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan melawat setiap umat-umat-Mu yang datang beribadah. Tuhan memberkati. Mari biar berikan kami kesadaran Tuhan untuk menyadari begitu pentingnya ibadah yang ada Tuhan. Bahkan ibadah itu mengandung janji Allah, sehingga kami tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Tuhan urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan dengan urapan yang baru. Mulai dari penerima tamu, singer, WL, pemain musik, multimedia, semua Tuhan bersinergi satu dengan lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus kami tinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu jerih payah kami dalam Tuhan, tidak akan sia-sia tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Tuhan berikan terus kesatuan hati, mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat. Kami melakukan apa tugas tanggung jawab kami. Bahkan kami dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah. Pakai Bapak Gembala kami Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat Katarizo. Biar Tuhan pakai Tuhan untuk membawa
umat-umat-Mu semakin cinta Tuhan, semakin hidup dewasa dalam Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami kesehatannya, berkati pelayanannya dimanapun berada, dan berkati keluarga buat Ibu Gembala, gitu juga anak-anaknya dalam kasih kemurahan buat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati jemaat Katarejo semakin hari, bukan hanya secara kualitas kerohanian kami, gitu juga Tuhan secara kuantitas. Tuhan tambahkan bilangannya, biar kami percaya Tuhan, ketika kami meninggikan nama Tuhan, maka Engkau memberkati Tuhan setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga membawa bangsa Indonesia kami ke tangan kasih-Mu Tuhan. Kami dipanggil, kami berdiri di tanah air Indonesia ini Tuhan, untuk memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin kami, memberkati pemerintahan kami, baik itu yang ada di pusat maupun daerah. Berkati birokrasi pemerintahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika pemimpin kami Tuhan memerintah dengan takut akan Tuhan, maka Engkau akan memberkati bangsa kami Tuhan. Karena itu pakai Bapak pemimpin kami, baik itu mulai dari yang tertinggi, presiden, wakil presiden, bahkan jajaran lainnya, untuk membawa bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang diberkati Tuhan, sehingga keadilan, kesejahteraan itu dapat direalisasikan dengan secara merata di atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang jahat, dan jauhkan dari segala pihak-pihak, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Biarlah yang terbaik dari surga mengalir atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, biarlah kami menerima berkat yang daripada Tuhan yang akan memberkati hidup kami. Baik saudaraku, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang naikkan ucapan syukurmu. Bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Thank you, Lord. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.